Selamat sore, mohon kepada Bapak Jackson Sedabuta selaku dosen pengampu mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Perkenalkan nama saya Cornelius Doli Satya Simamora dari kelas 3 Catur Kasih Konsider B akan menyelesaikan naskah ujian ataupun soal ujian praktek dari ujian akhir semester Fundamental Jaringan Komputer. Pada kali ini diberikan suatu topologi di mana kita harus melakukan konfigurasi pengaturan dasar sampai ke melakukan verifikasi konektivitas PC VLAN ke setiap switch dan router. Pertama kita lakukan dulu penghubungan dari setiap remote mesin dari setiap laptop ke switch atau ke router. Di sini sudah diberikan ketentuannya ya untuk kabel-kabel yang akan digunakan dari tabel 3 lokasi perfilan. Tapi saya akan berpatok pada gambar ini. Jadi mari kita mulai saja. Pertama dari remote IT ya. Ya mungkin untuk mengklarifikasi untuk tipe-tipe juga sudah diberikan harus sesuai dengan tipe dari alat-alat yang ada ya. Jadi saya sudah melakukan tipe yang sesuai. Kalau kita lihat di preferences, lalu show device model. Ini saya sudah menggunakan tipe yang sesuai. Contohnya dari RTBSS menggunakan ISRR401. Tapi kita lihat lalu SWBSSN menggunakan 29 switch 290. Oke, mari kita mulai. Pertama, dimulai dari pengkabelan laptop remote IT. Itu menggunakan fast Ethernet 0/1 ke switch BSS menggunakan fast Ethernet 0/1. Lalu lanjut ke copper crossover menggunakan gigabyte Ethernet 01 ke gigabit Ethernet 001. Lalu dari RTBSS menggunakan serial BTE dari serial 011 ke serial 011 juga. Lalu dari RTBSS ke core PSS menggunakan copper crossover, yaitu dari gigabit Ethernet 001 ke gigabit Ethernet 101. Dilanjut ke dia server menggunakan copper crossover juga, yaitu menggunakan gigabit Ethernet 1/0/2 lalu disambungkan ke gigabit Ethernet 1/01. Tujuan DS admin 103 disambung ke DS admin menggunakan gigabit Ethernet. Di sini kita lihat tidak ada gigabit Ethernet 0/1, jadi kita masukkan dulu. Ini kita close dulu. Kita buka DS adminnya, lalu kita matikan dulu. Ini kita letakkan di sini. Kita taruh sebanyak 5 ya. Nah, setelah 5 lalu kita masukkan kita switch NM1 CGE pada modus sebanyak 5 kali. 2 3 4 lalu 5. Setelah itu kita on kan. Setelah itu mari kita sambungkan apakah sudah ada gigabit Ethernet 0/1. Sudah ada ya. Kita lihat kita sambung saja. Begitu juga pada DS dan DS dan di Kia. Kita masukkan dulu. Kita aktifkan dulu ya switchnya. Kita masukkan sebanyak 4. Hidupkan. Lalu ke DS di Kia. Kita masukkan gigabit Ethernetnya. Hidupkan. Setelah itu bisa kita sambung kabelnya. Sudah ada gigabit 1 lalu disambungkan ke DS ini Kia. Kurang gigabit Ethernet 105 ke gigabit 1. Oke. Setelah ini kita ke dia server untuk menyambungkan ke server 1 server 2 dan voltage.ac.id ya, menggunakan kabel cover strike through. Menggunakan ke gigabit 102, gigabit Ethernet 1, lanjut ke server 1 menggunakan gigabit Ethernet 103, juga gigabit Ethernet 1 dan juga ke server 2. Setelah itu kita beralih ke DS admin. Pada DS admin itu menyambungkan ke 4 switch ya. Switch admin lantai 1 sampai lantai 4. Menggunakan kabel copper crossover. Kita sambungkan dari gigabit Ethernet 1 ya. Ke gigabit Ethernet 1. Begitu juga sampai SW admin lantai 4. Oke, sudah sambungkan. Lalu ke DS dosen sama seperti di DS admin, kita sambungkan ke gigabit Ethernet 1 gigabit Ethernet 1. Setelah itu kita sambungkan yang gigabit Ethernet 1 Ethernet 1. Yang di DS di Kia juga seperti itu. 1 ke gigabit Ethernet 1 dan ke SWDK lantai 2. Oke, lalu kita gabung kabelan yang SWDK dulu ke TRN1 sampai ke DSTF1. Kita menggunakan kabel copper strike through disambung ke fast Ethernet 1. Pertama kita lihat dulu dari data ini ya, dari lokasi port VLAN dan mode port. Untuk ketentuannya di switch admin lantai 1 sampai admin lantai 4 itu dapat kita lihat ya. Kalau jika sudah menggunakan suatu port 1 sampai 10 itu antara 1 sampai 10 tidak boleh lagi digunakan. Misalnya, kita gunakan fast Ethernet
satu fast Ethernet 01 nih. Kita harus menggunakan fast Ethernet 11 sampai 15 routing kedua. Tidak boleh menggunakan fast Ethernet antara 1 sampai 10 lagi. Mari kita sambung lagi ya. Nah, di sini nggak boleh menggunakan fast Ethernet 2 sampai 10 lagi. Kita harus menggunakan fast Ethernet 11. Lihat dari ketentuan pada tabel tersebut. Ethernet 11. Lalu ini sambung menggunakan fast Ethernet 16. Lalu kita lihat sudah sesuai dengan topologi yang pada file Word. Lalu kita sambung ke DS. Ulangi ke switch dosen lantai 2 dan switch dosen lantai 1. Menggunakan kabel straight through. Kita menggunakan Ethernet 06 ya. Karena masih antara 1 sampai 10. Begitu juga ketentuan ini harus 11 ya, karena 1 sampai 10 saya digunakan. Lalu lanjut ke Ethernet 20. Dan juga dilanjut lagi di switch cendekia lantai 1. Switch cendekia lantai 1. Menggunakan Ethernet 06. Ini menggunakan Ethernet 011 dan menggunakan fast Ethernet 16 ya. Lalu kita lihat pengkabelannya sudah selesai ya. Lalu kita akan lanjutkan ke konfigurasi dasar. Pada konfigurasi dasar kita akan melakukan hostname atau perubahan hostname, disable DNS lookup, membuat password user exit dan privilege access, layanan enkripsi password dan banner MOTD, dan menyimpannya. Kita mulai dari RTR BSSN. Mari kita lihat pada RTR BSSN. Kita buka dan masuk ke CLI. Pertama kita masukkan enable terminal ya. Enable configure terminal. Lalu kita ganti hostname dulu. Hostname RTR BSSN. Kita enter. Lalu kita ubah atau mengdisable dari DNS lookupnya dengan cara no IP domain lookup. Lalu kita akan membuat privilege access-nya yaitu dengan cara enable secret Voltec SSN RKS. Dapat kita enter. Lalu kita masuk ke line console untuk memasukkan dari user access-nya ya, itu passwordnya si. Lalu kita login dan exit. Lalu masuk lagi ke line VTY 04. Kita masukkan password lagi yaitu cyber. Lalu kita login, exit. Lalu kita masukkan perintah service and password encryption untuk melakukan layanan enkripsi password. Lalu kita masukkan ke banner MOTD dengan tulisan authorize access only. Kita enter. Lalu kita exit ya, dan lakukan penyimpanan dengan perintah copy running config dan startup config. Lalu kita sauran. Lalu kita lihat ya, di sauran ini sudah hostname-nya berubah, yaitu RTR BSSN. Enable secret-nya juga sudah terenkripsi ya, karena menggunakan layanan password enkripsi. Sudah disable DNS lookup juga. Lalu sudah banner MOTD dan passwordnya pada user access sudah terenkripsi. Jadi ini sudah selesai pada RTR BSSN. Dilanjutkan ke SPBSSN sampai ke switch cendekia lantai 2. Di sini saya akan skip karena pastinya akan sangat panjang sekali, dan setelah selesai akan langsung saya lanjut ke membuat VLAN dan menetapkan port switch.
Kita lanjut untuk membuat verifikasi DHCP4 pada router dengan cara seperti ini. Kita ulang ya. Ini kita exit dulu. Exit. Itu pertama dengan konfigurasi. Lalu kita masukkan IP DHCP full. Dan lalu masukkan network address yaitu 192.168.10.0. Lalu netmask. Lalu lanjut di default router itu 192.168.10.1. Lalu DNS servernya itu 84 kali ya. Lalu domain itu taruna.chat. Itu juga untuk VLAN 20 sampai 99 ya. Sekarangnya sama. Itu di IP exit dulu. Lalu IP DHCP full version. Lalu dilanjut dengan network address network 192.168.20. Dilanjut dengan 128 dengan 255 sorry 192.168.20 128 255 default 192.168.20 center. Kita masukkan DNS-nya itu 888, lalu center, lalu masukkan domain name itu staff.local. Salah domainnya name.dosen.local. Ya. Setelah ini kita masukkan yang ketiga itu staff. Kita isi dulu IP DHCP full staff. Lalu kita network 192.168.30.0 itu 255.0.0. Lalu default gateway-nya 192.168.30.1. Dan kita masukkan DNS-nya yaitu 8888. Lalu kita masukkan domain name yaitu staff.local. Setelah itu kita masukkan yang 40 itu exit dulu IP DHCP full system. Kita masukkan network 192.168.40.224 itu 255 networknya 192.168.40.224. Masukkan 255 itu lalu masukkan default gateway-nya 192.168.40.254. Masukkan DNS masukkan daya sistem. Setelah itu kita buat kafir ya untuk DHCP full manajemen. Kita pakai networknya 192.168.99.0 lalu 25. Untuk masukkan network address 192.168.99.1 jadi 14. Terus default gateway-nya 192.168.99.14. Lalu masukkan DNS yaitu 888. Manajemen local. Nah, sudah selesai. Ini juga harus kita pasang ke RTRK session. Lalu kita bisa melakukan setelah masukkan ke RTRK session, lalu bisa dimasukkan konfigurasi NTP. Setelah dimasukkan kedua port ini terkait DHCP V4, verifikasi DHCP 4, lalu kita akan mengkonfigurasi NTP, yaitu dengan cara membuka router. Kita lanjut untuk konfigurasi NTP. Untuk konfigurasi NTP ini kita akan lakukan di satu router itu di pusat yaitu layar BSS. Itu dengan cara kita pertama harus pasang waktunya agar bisa terkonfigurasi dengan baik ya internet. Nah, saya pakai waktu ini. Lalu kita enter, lalu kita konfigurasi terminal, lalu NTP master 1 UN. Oke, setelah seperti ini kita pergi ke semua switch. Di semua switch ini contohnya kita ke DS dosen, kita masukkan dulu user
SN NTP server 192.168.9. Ini kita ulangi perintah ini agar menjadi entity lain dari file SSN. Ini semua switch SSN ke SSN di server sampai ke switch demikian lantai 2. Semua switch ini kita pasang seperti tadi. Mari kita lanjut untuk OSPF 2. Di RTP 9 kita sudah sampai di sini ya, menulis IP address, dan di sini kita akan menulis lagi terkait router router OSPF 1 networknya itu 92.68.0.0.0.3 area 0. Itu kita buat write memory. Kita coba lagi di RTN BSSN. BSSN ini dia masih merah, saya lihat merah. Masukkan ke dan kita pasang terkait interface di 0/0/1 sesuai dengannya. Lalu kita buat IP address-nya terus 92.168.2/2 lalu kita install, lalu kita masukkan router, kita exit dulu, masukkan router OSPF, lalu kita masukkan terkait network itu 192.168.0.0.3 area 0. Kita buat switch. Nah ini kita buat router kalau kita N. Nah sudah hijau, tinggal kita N. Kita buat write memory. Sudah. Untuk SPF 2 sudah berhasil ya. Lalu tinggal membuat alamat flash. Mari kita lanjut. Saya sudah melakukan atau memasukkan terkait ya, alamat host. Di mana alamat host didapatkan? Sesuai dengan urutannya. Itu DSN 1 Schneider dosen, TN 1 Schneider Taruna, STF Schneider staff. Dosen itu pada aslinya itu 10 ya, 20, terus Taruna 10, dan staff 30. Sesuai dengan alokasi pilihan ini. 10 Taruna, 20 dosen, 30 staff. Lalu ini dilanjutkan dari alamat address data ya, jadi kan 128 itu. Nah, network addressnya. Nah, jadi dilanjutkan di 19.1.1. Nah, pada bagian ini sudah menjadi gateway dari VLAN tadi. Bentuk networknya sama dan IPv4 nya sama. Setelah itu kita mengkonfigurasi akses remote melalui telnet dan SSH. Kita contoh ambil itu di SW admin lantai 1. Bisa mengimport SSN dan password sibar. Di sini saya sudah mencatatnya. Ini kita masukkan saja ke SW lantai 1 ya. Kita tinggal masukkan saja. Jadi kita masukkan konfigurasi terminal, lalu setelah konfigurasi terminal kita buat line VTY04, lalu login, kita buat transport input telnet, lalu exit, lalu kita buat username-nya tadi itu username-nya yaitu Voltec SSN. Voltec SSN. Passwordnya kita IP domain name example.com, lalu crypto key generate LS. Itu kita jelaskan dulu. Oke. Line fit pilih 04. Lalu kita buat RSA. Kita buat transport input SSH. Kita login local. Lalu kita exit.